Bagi teman-teman yang menunggu kapan pembukaan CPNS dan P3K tahun 2024, apalagi pada periode pertama atau sekolah kedinasan, teman-teman wajib menonton video ini karena kakak akan menyampaikan semua atau keseluruhan mengenai informasi terbaru mengenai sekolah kedinasan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi mengenai CPNS dan P3K di tahun 2024. Oke, jadi pada video kali ini seperti biasa ya, kakak akan memberikan informasi terbaru dan paling update. Karena apa? Karena tadi sekitar 4 jam yang lalu ada informasi yang terbaru dari seperti biasa Pak Menteri kita, yakni Pak Azwar Anas. Ada informasi terbaru, nanti kakak sampaikan ya detail-detailnya. Oke, seperti biasa teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk di videonya. Oke, jadi teman-teman perlu tahu ya, 4 jam yang lalu Pak Azwar Anas sedang live dan banyak menyampaikan informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024, baik yang mengenai periode pertama atau sekolah kedinasan ataupun CPNS dan P3K secara umum. Nah, untuk sekolah kedinasan pada video kali ini kakak akan bahas detail-detailnya dari formasinya dan kapan dibukanya. Apalagi teman-teman ya yang masih menunggu kapan pembukaannya. Oke, kita bahas pertama dulu ya, yakni mengenai formasi. Nah, formasi yang dibuka pada sekolah kedinasan tahun 2024 itu ada 9 ke sekolah kedinasan yang dibuka. Nah, sekolah kedinasan ini digunakan untuk teman-teman lulusan SMA. Jadi SMA, SMK itu boleh mendaftar, dipersilahkan. Dan ini nantinya cukup banyak kotanya. Kakak sampaikan ya informasinya, teman-teman catat dan baik-baik. Oke, pertama itu dari Kemenkeu atau Kementerian Keuangan. Itu ada 722 kebutuhan. Selanjutnya ada Kemendagri atau dalam sekolah kedinasannya itu ada namanya IPDN ya. Institusi pemerintah Institut Pemerintah Dalam Negeri, itu 721 kebutuhan. Ada dalam sekolah di BIN, nama sekolah kedinasan itu adalah Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN, itu dengan 400 kebutuhan. Selanjutnya ada namanya Politeknik Cyber dan Sandi Negara, itu 106 kebutuhan. Selanjutnya ada Politeknik Statistik atau STIS, itu 355. Selanjutnya ada lagi Kemenkumham ya, di bagian Kemenkumham, Menteri Kemenkumham, itu sekolah kedinasan yakni Poltekim dan Poltekim, itu sekitar 400 kebutuhan. Selanjutnya ada Kemenhub atau Dinas Perhubungan ya, Kementerian Perhubungan, itu ada 22 sekolah kedinasan dengan jumlah kebutuhan 622. Dan yang terakhir adalah Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG, itu sekitar 120 kebutuhan. Cukup banyak dan kalau di jumlah ini hampir lumayan juga. Ini ada 1000 ya, ini 1000, ini hampir 4000 ya, 4000, dan itu cukup banyak juga untuk pada tahun ini ya, untuk apalagi itu lulusan SMA. Jadi 4000 dari seluruh Indonesia. Teman-teman persiapkan diri masing-masing. Itu formasinya cukup banyak dan pertanyaannya adalah kapan dibukanya. Nah, dari informasi dari Pak Azwar Anas sudah live tadi sekitar 4 jam yang lalu. Pembukaannya awalnya itu dibuka pada bulan April. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, kakak sudah bahas juga sebelumnya. Nah, dibukanya pada bulan April itu periode pertama atau sekolah kedinasan. Akan tetapi adanya penundaan yang disebabkan oleh beberapa instansi yang belum mengumpulkan atau belum menginput data-data. Nanti kakak sampaikan juga mungkin di video selanjutnya ya mengenai kapan pembukaan CPNS, tapi kan ini sekolah kedinasan ya, jadi kakak bahas di sekolah kedinasan terlebih dahulu. Nah, kakak sampaikan tadi untuk pembukaan aslinya itu pada bulan April, kalau tidak salah minggu kedua. Akan tetapi diundur sampai informasi terbaru dari Pak Azwar Anas itu dibuka pada minggu kedua bulan Mei. Jadi sekitar masih ada 10 harian ya. Teman-teman persiapkan dirinya masing-masing. Karena apa ya? Karena teman-teman harus tahu bahwa ini lulusan SMA itu banyak sekali, apalagi tahun ini ya. Dari kabupaten aja sudah beribu-ribu, apalagi per provinsi maupun per
Indonesia ya. Cukup banyak, dan teman-teman juga persiapkan lulusan SMA dan SMK bahwa ini ketika teman-teman sudah masuk di sekolah kedinasan atau sekdin, teman-teman otomatis akan menjadi PNS dan ditempatkan di seluruh atau ditempatkan di beberapa institut yang akan digunakan sesuai dengan lembaganya teman-teman. Misal teman-teman itu ambil di STMKG ya, STMKG. Nah, teman-teman akan nanti kalau setelah lulus, otomatis teman-teman akan ditaruh atau diberikan tempat yang khusus, misalnya di bagian BMKG, entah itu di provinsi maupun di pusat. Jadi teman-teman sudah ada tempatnya. Itu bedanya teman-teman di bagian CPNS maupun di bagian sekolah kedinasan. Jadi sekolah kedinasan itu nanti teman-teman akan ditetapkan atau ditempatkan. Kalau CPNS itu teman-teman memilih sejak awal. Jadi misalnya CPNS sudah memilih penjaga tahanan, otomatis teman-teman akan menjadi penjaga tahanan. Tidak mungkin teman-teman menjadi seorang jaksa gitu ya. Tapi di sekolah kedinasan teman-teman belum tahu. Misalnya teman-teman ngambil di misalnya di bagian IPDN. Nah, ya teman-teman ya di bidang IPDN tidak boleh, misalnya di bidang STMKG tidak boleh. Jadi memang teman-teman nanti di bidang IPDN-nya teman-teman akan terbagi, misalnya di bagian administrasi atau di bagian apa dan sebagainya. Jadi terbaginya itu khusus gitu ya. Beda sama yang CPNS umum atau P3K umum. Itu yang teman-teman pilih dari awal. Tapi kalau sekolah kedinasan cuma teman-teman memilih sekolahnya aja. Berarti ada 8 tadi ya. Ada 8 tadi, teman-teman pilih dari 1 sampai 8 tadi institusi. Teman-teman pilih satu aja. Nanti urusan jurusan atau yang masuk di sekolah kedinasan itu urusan belakang ketika teman-teman sudah lulus. Jadi teman-teman fokusnya sekarang, teman-teman fokus belajar, perbaiki cara belajarnya teman-teman karena sudah akan dibuka tanggal 10 ya. Teman-teman persiapkan dari sekarang ya. Oke ya, bagi teman-teman yang masih mau bertanya mengenai sekolah kedinasan atau pembukaan CPNS dan sebagainya, mungkin belum boleh di kolom komentar, silahkan nanti kakak bisa jawab semaksimalnya kakak ya. Mungkin video ini tidak terlalu lama ya, karena sekolah kedinasan tidak terlalu banyak yang mau dibahas, karena mungkin nanti persyaratan-persyaratannya kakak sampaikan sudah video ini mungkin supaya lebih jelas lagi. Karena ini sebenarnya cukup mendadak, karena tadi baru-baru live ya 4 jam yang lalu Pak Suaranas, jadi kita juga harus buat video ya untuk teman-teman gitu ya. Oke, bagi teman-teman juga yang masih mempunyai kerepotan dalam segi belajar, kakak cantumkan juga di link ya. Di link kakak cantumkan juga bimbel online yang menurut kakak bagus. Jangan FOMO dengan buku-buku yang dijual di TikTok, di Shopee dan sebagainya. Jangan FOMO, karena itu ya namanya penjualan ya strategis. Tapi kakak sarankan lebih bagus bimbingan online, apalagi yang mempunyai web yang bagus. Kemudian bisa mengganti-ganti soal sesuai dengan kebutuhan materi-materi yang disiapkan per tahunnya. Mungkin itu ya. Sekian video dari kakak, kurang lebihnya mohon. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.